Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesadaran bahwa anak itu adalah titipan Allah, maka kita akan berupaya semaksimal mungkin untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang berbakti tidak hanya kepada kedua orang tuanya, tapi juga berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk ketika kita dianugerahi harta oleh Allah, apalagi harta yang Allah titipkan itu banyak jumlahnya melebihi kebutuhan kita, maka dengan rasa cinta kita kepada Allah, maka kita akan mampu menjadikan harta itu betul-betul sebagai peluang, sebagai sarana kita untuk melakukan ibadah yang begitu banyak macamnya. Jadi mari kita sama-sama tumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah dengan upaya kita untuk memaksimalkan ibadah kita. Dengan ibadah yang rutin yang kita lakukan, mudah-mudahan betul-betul menumbuhkan kecintaan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah adalah sesuatu yang gaib, yang tidak tampak di mata kita, tapi hadirnya Allah bisa kita rasakan ketika kita mampu menciptakan kekhusyuan dalam sholat kita, dengan asumsi bahwa ketika kita sholat, kita sesungguhnya sedang bertemu, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan berupaya menjadikan sholat kita menjadi sholat yang berkualitas, sholat yang penuh harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu indahu husnul ma'ab. Di ayat ini Allah tutup dengan kalimat indah, dan Allah lah sebaik-baik tempat kembali. Ini sebuah peringatan bagi kita semuanya, bahwasanya semua yang Allah titipkan kepada kita, baik pasangan hidup, anak-anak keturunan, harta yang kita punya, itu semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika Allah berkehendak semuanya itu Allah ambil, maka banyak cara. Allah Maha Kuasa untuk menentukan cara agar nikmat yang semula Allah berikan itu hilang dari diri kita. Inilah yang terjadi pada diri saudara-saudara kita di Sumatera, di daerah sebagian Aceh, dengan sebuah musibah bencana banjir, maka semua yang Allah semula berikan, nikmat-nikmatnya itu semua Allah cabut kembali dari manusia-manusia di sana. Jadi tentu kita sama-sama tidak harapkan. Mudah-mudahan kita terhindar dari musibah yang merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa menghabiskan nikmat yang semula Allah berikan kepada kita. Na'udzubillah. Akhirnya para hadirin sekalian, di tahun yang baru ini, tahun 2026, mudah-mudahan menjadi lembaran hidup kita yang baru, yang mampu kita isi dengan berbagai macam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengisi tahun yang baru ini, mari kita sama-sama bermuhasabah diri, menghitung diri, menghitung amal, menghitung dosa. Muhasabah fil ibadah dan muhasabah fil ghurur. Ini perlu kita lakukan untuk menentukan langkah ke depan. Dengan kita menghitung amal, bukan berarti kita bermaksud menyombongkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amal kita. Tapi dengan amal yang kita sama-sama sudah lakukan di tahun 2025, itu tentu kita berharap amal itu bisa diterima oleh Allah, dan kita bisa lakukan peningkatan di tahun 2026 ini. Itu pun ketika kita mampu menghitung dosa kita, maka di tahun ini
2026 ini mudah-mudahan kita terhindar dari dosa yang semula kita lakukan di tahun lalu. Mudah-mudahan dosa kita selama tahun 2025 pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus kita lakukan di awal tahun yang baru ini. Dan mari kita sama-sama tumbuhkan kesadaran melalui pesan yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada baginda Nabi. Ashfa syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah sesukamu, tapi ingat sesungguhnya kamu akan mati. Wahbud ma syi'ta fa innaka mufarraqun anhu. Cintailah apa-apa yang ada di dunia ini sesukamu, tapi ingat sesungguhnya semua itu akan kau tinggalkan, akan berpisah darimu. Wa'mal ma syi'ta fa innaka mujzabi. Dan berbuatlah sesukamu, tapi ingat sesungguhnya semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Semuanya akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan tahun baru membawa angin baru, semangat baru untuk kita sama-sama berupaya mencarikan diri sebagai hamba-hamba Allah yang terbaik dengan ibadah yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.